Mika pasalnya yang kelima, ayat yang pertama. Mika pasal 5 ayat pertama. Ya, baik, kita baca bersama-sama ayat ini, satu ayat ini. Sudah? Ya, baik. Judulnya Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita merayakan Natal? Ya, kita tahu hari-hari ini gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia berusaha menghias dirinya, berusaha mendandang dirinya untuk bisa merayakan Natal. Ada yang mewah, ada juga yang sederhana, tapi juga ada yang mungkin sangat-sangat ya tak peduli dengan perayaan Natal ini, atau sangat dibawa sederhana lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin juga kita secara pribadi, kita juga mulai menyambut perayaan Natal ini dengan rencana-rencana kita. Ada mungkin yang sudah merencanakan membeli baju baru. Mungkin sudah ada yang merencanakan untuk ya pulang kampung, merayakan Natal bersama orang tua. Atau mungkin ada yang sudah ya ingin berjalan-jalan tamasya untuk mengisi hari Natal ini atau masa raya Natal. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah kita merayakan Natal ini? Bagaimanakah kita merayakan Natal sehingga Natal itu berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah, baik di dalam gereja maupun di dalam pribadi kita masing-masing sebagai anak Tuhan. Biasa Natal ini menjadi berkat, tapi juga Natal bisa menjadi ajang perkelahian, ajang pertengkaran di dalam panitia-panitia Natal di dalam gereja, menjadi ajang perselisihan di dalam panitia Natal gereja-gereja Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan sehingga kita mengerti inti rohaninya di dalam kita merayakan Natal itu sendiri. Bagaimana kita menyambut Natal itu sendiri dan merayakan Natal itu sendiri dalam kehidupan kita dan juga di dalam gereja Tuhan. Kita lihat di dalam Mika tadi, kita baca sudah. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini adalah sebuah nubuatan tentang kehadiran Natal itu sendiri. Ini nubuatan tentang Yesus Kristus
yang akan dilahirkan di Bethlehem, di Efrata. Menjadi fokus kita pada malam ini adalah dikatakan, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Yesus lahir dari kaum yang terkecil di antara kaum Yehuda. Kehadiran Kristus mengapa dengan kaum Yehuda yang terkecil? Untuk mengapa dia memilih kaum yang terkecil? Bukan memilih yang terutama. Mengapa memilih yang terkecil? Bahkan kita melihat di dalam kelahiran Kristus itu sendiri, Bethlehem Efrata, kota yang kecil, kota yang tidak diperhitungkan, sudah kaum terkecil, daerah terkecil, daerah yang tak diperhitungkan. Seharusnya seorang yang besar lahir di kota yang besar, lahir di tempat yang hebat, dari keturunan yang hebat, dari keturunan yang luar biasa, kaum yang luar biasa. Tetapi Allah memilih kaum yang terkecil, bahkan tempat yang kecil, bahkan lebih kecil lagi, di dalam kandang domba yang kecil, yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang, yang tidak dianggap apa-apa. Kan bingung kan, Yesus kok lahir di kandang domba yang bau dengan kotoran domba. Kotoran domba itu bau loh, adek-adek. Kotoran domba itu bau loh, saudara-saudara. Jadi Yesus lahir seperti itu. Kita saja tidak lahir di kandang babi, atau di kandang kambing, atau di kandang sapi. Kita saja lahir masih di rumah, masih di rumah sakit, dan seterusnya. Apakah ini semua kebetulan? Apakah ini semua yang memang tidak ada pilihan lagi? Tidak. Allah bisa memilih istana raja untuk melahirkan Yesus ke dalam bumi. Allah bisa memilih kaum yang terpandang untuk melahirkan Kristus dalam bumi. Allah bisa juga memakai keluarga yang terpandang, keluarga yang kaya untuk melahirkan Kristus. Kenapa dia memilih keluarga yang miskin? Yusuf, seorang pekerja tukang kayu, bersama dengan Maria yang miskin. Kenapa Allah memilih sebuah keluarga yang bukan keluarga yang kaya, yang hebat? Mengapa? Apa masalah? Memilih yang terkecil, memilih yang hina, memilih yang tak dipandang mata oleh manusia. Apa masalah? Ketika saya merenungkan akan hal ini, saya mendapatkan bahwa Allah lahir di tempat yang terkecil, dari sesuatu yang terkecil, itu karena Allah ingin iman
ingin kepercayaan yang murni dari manusia. Allah ingin ada iman yang murni. Allah ingin ada kepercayaan yang murni daripada manusia kepada Kristus. Jika seorang lahir dari bangsawan di istana, pasti orang bilang ini pasti keturunan hebat. Kalau dari seorang yang kaya, orang akan hebat. Dan ketika penyembahan terjadi, kepercayaan terjadi, kepercayaan itu juga bisa tidak murni. Kenapa? Karena iman kadang-kadang juga dipengaruhi oleh sekeliling yang kelihatan. Kepercayaan itu dipengaruhi oleh yang kelihatan. Kalau dia lahir di sana, tempat yang indah, tempat yang hebat, karena sekelilingnya mempengaruhi iman orang yang menyembah itu. Tapi kita belajar dari orang Majus. Walaupun ketika orang Majus ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam palungan, di kandang domba yang hidup, mereka tetap menyembah Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin kita mempunyai iman kepadanya yang murni, bukan dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini. Dalam merayakan Natal di tahun ini, Allah ingin kita merayakannya dengan iman. Kadang-kadang kita merayakan Natal, kita dipengaruhi dengan berbagai hal-hal fisik. Kalau tak ada baju, rasanya Natal ini tak meriah deh. Tak ada baju baru, rasanya tak mau ke gereja. Ya. Kalau tak ada kue di rumah, rasanya Natalnya nggak seret. Kalau di dalam gereja, kalau keuangan panitia hanya pas-pasan, merayakan dengan sederhana, rasanya nggak seret, nggak sah. Ya. Kadang iman kita dipengaruhi oleh hal-hal yang kelihatan. Makanya kadang-kadang ada panitia yang kerja keras setengah mati, lalu melupakan esensial yang sebenarnya, yaitu iman itu sendiri. Ya, kita sudah banyak melakukan pertandingan dalam perayaan Natal. Mungkin ada yang dapat hadiah, ada yang tak dapat hadiah. Yang tak dapat hadiah ini mungkin kecewa, marah-marah, kecewa Natal tahun ini, tak sah Natal tahun ini, tak seret Natal tahun ini, karena saya tak dapat hadiah. Ya, main badminton kalah, lomba masak kalah, main bola-bola dapat Indomie saja. Jadi tak dapat apa-apa. Jadi marah-marah gitu. Kita merayakan Natal dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa kita sedang menyambut Raja di atas segala raja. Kita meninggikan Dia, memuliakan Dia.
mengimani Dia. Bukan tergantung kondisi situasi yang ada di sekeliling kita. Jangan juga gara-gara persinggungan dalam panitia Natal lalu membuat kita tidak bersuka cita dalam merayakan Natal. Memang ketika bekerja di dalam panitia Natal pasti ada tersinggung sana sini, tapi biarlah kita merayakan Natal dengan iman kita yang murni, bukan karena hal-hal lahiriah yang kita dapatkan atau yang mengelilingi kita sehingga mempengaruhi iman kita. Amin. Beri semangat. Dengan iman kita merayakan Natal, bahwa saya sedang menyambut kehadirannya, saya sedang menyambut kehadiran Tuhan alam semesta raya itu. Dengan iman saya merayakan Natal itu sendiri. Yang kedua, bagaimana kita merayakan Natal? Kita merayakan Natal dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Mengapa Allah memilih tempat yang terkecil? Mengapa Allah memilih suku yang terkecil? Mengapa Allah memilih bahkan kandang domba yang hina itu? Dia ingin kita dengan kerendahan hati merayakan Natal. Apakah kerendahan hati merayakan Natal itu? Apakah kerendahan hati itu nggak boleh kita ungkapkan dengan sebuah pesta yang meriah? Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Bagaimanakah kita mengungkapkan kerendahan hati kita dalam perayaan Natal? Ada dua. Pertama, kerendahan hati ditunjukkan melalui penyembahan. Kita tahu ketika perayaan Natal terjadi, ada orang Majus yang datang untuk menyembah Tuhan. Ada para gembala yang meninggalkan pekerjaannya juga dan datang menyembah Tuhan. Apa arti penyembah? Menyembah artinya kita melepaskan seluruh hidup kita, mengosongkan seluruh hidup kita, dan menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah arti penyembahan. Penyembahan itu identik kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kerendahan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah dalam masa raya Natal ini kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Merendahkan seluruh gengsi kita, menyerahkan seluruh keakuan kita, mengosongkan seluruh diri kita seperti Kristus yang juga mengosongkan kealahannya yang datang ke dalam dunia. Kita mengosongkan seluruh keberadaan kita dan menyembah kepada Tuhan, menyerahkan penyembahan yang sesungguhnya pada Tuhan, menaklukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Maria berkata, jadilah kepada
seperti perkataanmu, karena aku adalah hamba Allah. Maria menaklukkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, menghambakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Perayaan Natal tahun ini kiranya mengajarkan kita lebih lagi merendahkan diri kepada Tuhan. Dan orang yang merendahkan diri pada Tuhan, dia akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Biar perayaan Natal yang akan kita lakukan nanti di dalam gereja Tuhan bukan meninggikan panitia, bukan meninggikan gereja, tetapi meninggikan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh ditinggikan. Hanya Tuhan saja yang perlu ditinggikan di dalam perayaan Natal kita dalam hidup ini. Amin. Mari semuanya. Kemudian bukti kerenah hati yang kedua adalah melalui persembahan. Persembahan. Tadi penyembahan, sekarang persembahan. Memang beda-beda tipis. Kita belajar dari orang-orang Majus. Mereka datang menyembah Tuhan, tapi mereka juga datang mempersembahkan emas, kemenyandarmu kepada Tuhan. Dan hari ini di dalam perayaan Natal ini, apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan? Amin. Mungkin kita berkata, aku tak ada duit Om. Pak, aku tak punya duit Pak Pendeta. Engkau punya kaki tangan, engkau punya waktu untuk melayani Tuhan. Itu adalah persembahan. Apa itu persembahan? Lalu kali ada seorang bapak dan anaknya pergi ke gereja. Lalu waktu pergi ke gereja, persembahan pun mulai dijalankan. Tiba-tiba anaknya berbisik kepada bapaknya begini, Pak, saya ini kan masih kecil, saya ini masih di bawah umur, jadi saya nggak perlu bayar apa-apa ya. Saudara-saudara, anak kecil ini menganggap persembahan itu adalah kita membayar sesuatu kepada Tuhan. Apa persembahan itu? Satu kali ada seorang yang sedang naik pohon kelapa. Dia naik pohon kelapa, tapi sebenarnya dia tak pandai tidak pandai naik pohon kelapa. Tapi karena dia orang ini orang pelit, akhirnya dia tidak mau upah orang, lalu akhirnya dia naik sendiri, ambil buah kelapa. Waktu dia ambil buah kelapa, tiba-tiba kelapa itu sudah diambil dia di atas, lalu kelapa itu dijatuhkan ke bawah. Waktu dijatuhkan ke bawah, tiba-tiba kelapa itu kena batu besar di bawah. Pang, pang. Dan kelapa itu sepertinya mau pecah gitu ya. Wah. Lalu dia ketakutan di atas. Bagaimana kalau saya jatuh ya? Kalau saya jatuh nanti kepala saya kena batu, bisa-bisa saya mati ya. Bisa-bisa saya dari senewen. Mulai dia ketakutan. Waktu dia ketakutan seperti itu, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Kalau saya tidak jatuh,
dari atas pohon kelapa ini, saya akan mempersembahkan kepada Tuhan seekor sapi. Seekor sapi. Ya Tuhan ya, saya akan memberikan persembahan seekor sapi. Dia berdoa seperti itu. Lalu akhirnya pelan-pelan dia turun dari ujung pohon kelapa. Dia turun. Lalu dia ingat, tadi saya sudah bernasar, berjanji memberi persembahan seekor sapi. Oh, sapi itu mahal ya, bisa puluhan juta, mahal. Banyak duitnya. Jadi Tuhan, tadi saya kayaknya salah ucap ya, bukan sapi, terlalu besar ya. Jadi ganti kambing saja ya Tuhan ya. Jadi kambing saja, gantikan kambing. Hanya begini, Tuhan, kalau saya turun sampai ke bawah, saya akan persembahkan kambing. Mulai dia turun lagi, turun sampai setengah sudah kan. Tadi kan 3/4. Nah, sekarang sudah sampai setengah. Lalu dia pikir, kambing mahal loh. Lumayan ya kambing. Tuhan, nggak usah kambing lah ya, gantilah ya. Ganti apa? Ganti itu sajalah, babi saja, anak babi. Jadi ganti anak babi saja ya. Kan babi kan enak Tuhan ya kan. Babi nanti bisa dipotong di gereja makan bersama kan. Kalau kambing kan banyak orang yang tak suka kan. Artinya orang-orang yang tekanan darah tinggi kan susah kan. Sedangkan gereja itu kan banyak orang Tionghoa Tuhan. Jadi orang Tionghoa suka makan babi. Jadi pakai babi saja lah tuh. Alasan dia kan. Udah. Akhirnya ya turun. Oh, babi. Bagaimana? Ganti lagi lah Tuhan. Ganti apa? Ayam saja lah Tuhan. Ya, ayam goreng itu enak lah. Babi itu nanti banyak cacingannya, gitu kan. Nah, kalau ayam kan anak-anak juga suka, ya. Ayam crispy itu apalagi kan suka anak-anak kan. Ya, kalau babi kan juga anak-anak tak suka lah. Jadi ganti saja, ganti ayam. Udah. Lalu sudah tinggal 1/3 saja. Nggak jauh lagi kan dari tanah kan. Lalu dia teringat ayam. Ya sudahlah. Akhirnya dia lepaskan tangannya, dia jatuhkan diri. Tuhan, saya jatuh. Jatuh di bawah. Pantatnya jatuh, lalu dia bilang, Tuhan tak jadi karena aku sudah jatuh. Jadi dari sapi sampai ayam semuanya tak jadi. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa itu persembahan? Apakah persembahan itu sebuah umpan untuk Tuhan supaya Tuhan memberkati kita? Apakah persembahan itu seperti seorang yang main nomor, yang memasang nomor lalu mendapatkan lebih daripada itu? Apakah persembahan itu sesuatu yang bisa membelai Tuhan untuk memberkati kita? Apa itu persembahan? Persembahan adalah sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Amin. Persembahan itu adalah tindakan kerendahan hati
mengosongkan apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada Dia. Kerendahan hati bahwa segala milik yang kita miliki ini adalah milik daripada Tuhan. Saya dulu waktu baru-baru pelayanan, saya pernah dikasih uang oleh orang-orang lah ya dalam perjalanan saya. Lalu orang-orang Kristen ini memberi uang kepada saya. Lalu saya berterima kasih kepada dia. Lalu dia jawab, berterima kasih pada Tuhan, katanya. Karena uang ini adalah uang Tuhan. Ini adalah titipan daripada Tuhan kepada saya. Dan saya hanya alat saluran berkat saja untuk Bapak Pendeta. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah kita meyakini apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, ini semua berasal daripada Tuhan. Amin. Makanya kita akhirnya mempersembahkan kembali apa yang kita dapatkan daripada Tuhan. Itulah cara merayakan Natal, yaitu mempersembahkan apa yang kita miliki di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak banyak uang, kita bisa mempersembahkan waktu kita. Mungkin kita tidak terlalu banyak waktu, kita bisa mempersembahkan hidup kita bagian yang lain. Dan paling tidak kita memiliki hati yang dipersembahkan pada Tuhan. Yang paling tidak kita memiliki mulut yang bisa dipakai untuk memuji, mengagungkan, meninggikan Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. Itulah dia bagaimana kita merayakan Natal pada tahun ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu yang indah. Kami dituntun oleh firman-Mu untuk merayakan Natal dalam tahun ini dengan iman. Dengan iman kami merayakan Natal, bahwa kami menyambut Sang Raja, kami menyambut Allah pencipta alam jagat raya. Kami merayakan kehadirannya di dunia ini. Kami merayakan akan kasih-Nya yang besar atas kami, yang rela datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kami, yang rela datang ke dalam dunia untuk lahir di kandang domba yang ini. Kami mau merayakannya dengan iman kami, dan kami mau merayakannya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena inilah yang berkenan kepada Allah. Kami mau merayakannya dengan bukti kerendahan hati kami, yaitu menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih, berkati setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.